siap tertumpah di tempat ini. Ini tempat adalah tempat orang-orang terdidik, bukan tempat-tempat premanisme. Sejumlah massa mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan AMPP Sulawesi Selatan kembali menggelar aksi unjuk rasa di luar gedung Dinas Pendidikan Kota Makassar di Jalan Anggrek Raya, Makassar, Kamis 16 Juli 2020. Puluhan massa yang berunjuk rasa memaksa memasuki pagar yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait bentuk kekacauan, kecurangan, dan pelanggaran hukum yang dilakukannya dalam penyelenggaraan PPDB online tahun ajaran 2020-2021. Baik, dengan tertutupnya pagar ini bukan cuma menutup kantor, tapi untuk menutupi kebohongan distrik Kota Makassar. Betul. Untuk menutupi kebohongan Kota Makassar, karena mereka tidak mampu membuktikan bahwa mereka benar, karena mereka tidak mampu membuktikan bahwa mereka betul-betul serius dalam menjalankan PPDB. Makanya ditutuplah gerbang ini, saudara-saudara sekalian. Betul tidak, saudara-saudara? Amankan aksi kami pada hari ini. Tolong kalau bisa jangan halangi kami ketika sebentar kami ingin membuka pagarnya, karena ini penyampaian aspirasi adalah amanat undang-undang yang telah teratur dalam Undang-Undang Dasar, saudara-saudara sekalian. Untuk melanjutkan pergerakan, saya serahkan kepada Kakak Bojan. Kami dihadapkan dengan preman-preman yang menjaga pintu. Ada apa mereka di dalam? Ada apa? Mereka mungkin adalah mantan-mantan aktivis. Kami datang bukan untuk ribut, bukan untuk mengacaukan distrik, tapi kami ingin memberikan solusi, memperbaiki apa yang terjadi di Dinas Pendidikan pada hari ini. Tapi pada hari ini kami dihadapkan dengan orang-orang yang bukan pegawai daripada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Betul. Apa Dinas Pendidikan Kota Makassar pada hari ini? Ada apa? Kami harus dia lagi masuk ke dalam Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami tidak akan pernah merusak satu jengkal pun yang ada di dalam. Kami hanya ingin menyampaikan kepada saudara Ahmad Hidayat bahwa apa yang Anda lakukan adalah pembohongan publik. Apa yang Anda lakukan adalah penipuan. Kenapa? Dari tanggal 30 sampai dengan hari ini tidak ada perbaikan-perbaikan yang Anda lakukan. Yang ada Anda melanjutkan kesalahan demi kesalahan. Kami tidak ingin ribut di tempat ini, tapi ketika Anda, inilah Bapak Wali Kota Makassar harus melihat ini, bahwa inilah Dinas Pendidikan Kota Makassar pada hari ini. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi, tapi kami harus berhadapan dengan teman-teman juga. Stroke salah belum lama kok. Sini tidak ada preman. Sini tidak ada preman. Kami bisa sampaikan bahwa di sini tidak ada preman. Tapi aksi kami di sini juga untuk mendukung daripada Dinas Distrik Kota Makassar, kawan-kawan sekalian. Itu yang hanya perlu ketahui, bahwa berikanlah Dinas Pendidikan kerja secara profesional, kerja secara integritas. Jangan ada tendensi dan segerakan keras. Biarkan mereka bekerja. Ini tidak ada preman. Kalaupun kami dikatakan preman, kami bukan preman, kawan-kawan. Kami cukup biarkan teman-teman menyampaikan apa yang kalian sampaikan ini, bahwa tidak ada preman di sini. Tapi itu apa kami dihalangi? Perlu kita Apa sampaikan kami bahwa di dalam ini Kami tidak merusak. Kami tidak ada merusak. Ketua AMPP Sulawesi Selatan, Bojang, dalam orasinya menuding tindakan Disdik Kota Makassar sebagai bentuk pelanggaran hukum, di mana Andi Amalia Malik telah membuka proses pelaksanaan PPDB online di luar jadwal yang ditetapkan, yakni pada tanggal 30 Juni 2020 lalu. Padahal menurut peraturan pemerintah wali kota Makassar bahwa jadwal PPDB online baru akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Selain itu,
Bojang mengungkapkan bahwa Disdik Kota Makassar juga melakukan proses perpanjangan pendaftaran PPDB online tanpa persetujuan izin Wali Kota Makassar. Itu harus mendapatkan izin Wali Kota. Dan maaf, sepertinya dari info yang saya dapat, dari perpanjangan tersebut tidak ada izin dari Wali Kota. Mengapa kemudian dia tidak berani melanggar wewenang tapi berani melanggar? Sementara itu, Ketua MOI Sulawesi Selatan, Muslimin, dalam orasinya menyoroti server PPDB online yang dipilih oleh Disdik Kota Makassar tahun ini, di mana Muslimin menilai kondisi server jauh berbeda dengan server yang digunakan tahun 2019 lalu yang tidak dapat direset dan dipermainkan. Namun tahun ini, menurut Muslimin, server tersebut dapat dimainkan hingga melakukan pembatalan kelulusan siswa, ditambah lagi keanehan bahwa server tersebut tidak mampu menampung ribuan pendaftaran. Hal ini menurutnya berdampak tidak terakomodirnya siswa dan merugikan orang tua, termasuk membuat molor jadwal sekolah yang sedianya dilaksanakan 13 Juli 2020 lalu sesuai surat edaran Kemendikbud. Ribuan orang yang masuk, terjadilah error. Kasihanlah warga kita, harus membayar di warnet-warnet, harus membayar di tempat-tempat, bahkan 2019 Pak, kita tidak bisa melakukan reset. Hari ini bisa melakukan pembatalan. Ini patut diduga ada apa Dinas Pendidikan yang tidak konsisten. Aksi unjuk rasa damai tersebut akhirnya diterima oleh Ketua Panitia PPDB Online 2020 Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat menyatakan dirinya tetap menjamin pelaksanaan PPDB akan berjalan baik, bahkan telah melakukan proses perbaikan terus-menerus. Hanya saja tahun ini memang berbeda karena pandemi COVID-19 dan adanya pertambahan jumlah sekolah lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Mendorong proses ini. Sehingga tapi ada pengaturan lain pemainnya tapi sekitar tanggal 30 itu apa ya? Itu sudah dilakukan langkah-langkah kemarin memindahkan itu apa ya? Karena proses yang dulu, karena itu kan kemarin begini tapi ketika uji coba server itu kemarin di tanggal 30, bukan coba-coba ya, uji coba server itu bisa memastikan pakaian ini sudah siap. Ternyata pada proses itu banyak yang masuk. Ketika kemudian kita potong batalkan itu, kita bisa membuat orang tidak bisa mendaftar lagi. Jadi yang dikasih pindah saya itu akunnya tidak pindah, akunnya yang tidak, tetap akun itu, tapi tidak dikasih pindah ke tanggal 1 dengan alat. Ahmad Hidayat membantah tudingan bahwa Disdik Kota Makassar tidak melakukan upaya perbaikan. Menurutnya sejauh ini berbagai kekurangan pasti ada karena lonjakan pendaftaran di hari pertama. Upaya perbaikan sudah mereka lakukan, bahkan petugas telah bekerja semaksimal hingga subuh hari. Dan hari ini server sudah kembali normal dan pelayanan tetap berjalan. Menyinggung soal pelaksanaan PPDB online pada tanggal 30 Juni tersebut, Ahmad Hidayat menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari uji coba server, namun tidak bisa dibatalkan karena akan mempengaruhi pendaftaran berikutnya di tanggal 1 Juni 2020. Unjuk rasa ini merupakan yang sekian kalinya dilakukan Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan sejak proses PPDB online digulirkan pemerintah Kota Makassar. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan, Bojang, bahwa dirinya kembali turun karena kecewa terhadap Disdik Kota Makassar yang hingga saat ini belum sama sekali melakukan upaya perbaikan sistem PPDB online yang dinilai kacau hingga diduga menimbulkan kecurangan dan pelanggaran hukum. Para pendemo dalam orasinya menuding PLT Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Andi Amelia Malik, tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya bahwa dirinya hendak membatalkan proses PPDB online
yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2020 lalu karena dianggap menyalahi peraturan Wali Kota Makassar. Hingga kini, Lembaga Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan telah menerima berbagai laporan para orang tua calon siswa terkait sulitnya mengakses sistem PPDB online, permasalahan titik koordinat yang berada di luar Indonesia, hingga protes atas pengumuman kelulusan yang tidak berdasarkan nilai tertinggi dan peserta didik yang namanya hilang setelah dinyatakan lulus. Nah, izin Pak Ketua, terkait pengunjuk rasa ini tujuannya apa Pak Ketua? Sekali lagi, ini adalah aksi kedua, kembali hadir ke tempat ini, kemudian untuk mengingatkan kepada pihak-pihak penanggung jawab proses PPDB ini, bahwa ada proses yang masih saja berulang dan belum diperbaiki. Kami hadir pada aksi pertama untuk kemudian sebelum sonasi ini dibuka, kami mengatakan bahwa ketika sonasi itu dibuka, tolong perbaiki, jaminkan aplikasi dulu baik sebelum itu berlangsung secara maksimal. Tetapi pada kenyataannya hari ini sonasi sudah berjalan beberapa hari ini, tetapi masih saja keluhan masyarakat tetap sama dan sama. Titik koordinat yang terus berpindah-pindah. Masa orang misalnya tinggal di dekat sekolah tetapi berada di 3.000 km bahkan sampai di Selat Afrika. Ada apa ini? Nah, jadi itu yang kemudian kami mengingatkan kepada pihak-pihak bertanggung jawab untuk tolong perbaiki ini. Kasihan masyarakat, calon pemimpin masa depan Kota Makassar, bangsa Indonesia ada di tempat ini. Jika sistem ini buruk, maka kami pastikan bahwa calon-calon pemimpin kita adalah generasi-generasi yang buruk. Tetapi kita perbaiki sistem ini, maka kami pastikan ke depan calon-calon pemimpin kita lahir adalah dari generasi-generasi yang baik karena dari hasil proses-proses yang baik. Oke Pak Ketua, tadi kami dengar di ruangan bahwa ada yang lulus angkanya rendah sedangkan yang tinggi angkanya belum lulus. Kenapa itu Pak? Jadi kami telah membuka posko pengaduan, kami tempel di tempat ini supaya masyarakat yang kemudian mempunyai keluhan-keluhan itu melapor kepada kami. Jelas, berbagai masyarakat telah melapor selain bentuk jaringan, ada beberapa yang kemudian melapor kepada kami, Pak, kemarin pada saat nonsonasi anak saya sudah lulus. Tetapi besoknya pada saat saya melihat hasil pengumuman lagi, anak saya hilang. Nama anak saya hilang, padahal poin anak saya ini salah satu contoh, poin anak saya 80. Tetapi ada poin 72 yang masih tetap namanya lulus, sedangkan anak saya 80 hilang. Ada apa ini? Siapa yang kemudian bertanggung jawab pada proses ini? Apa kami mengindikasi ada kecurangan di dalam? Ada hal yang reset karena mungkin bukan anak penguasa, karena mungkin bukan anak pengusaha, dengan gampangnya mereka dihilangkan. Makanya kami mengingatkan kepada, sekali lagi kami hadir ke tempat ini sebagai adik yang baik, sebagai generasi bangsa yang baik, mengingatkan kepada kakak-kakak yang di atas, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Mari saling mengingatkan kepada kebaikan. Tolong hindari itu kejahatan-kejahatan, kecurangan-kecurangan, tolong hindari. Kasihan generasi kita. Apakah kemudian kita tidak berpikir kepada ibu-ibu yang ada di sana, yang kemudian masih berantri-antri, apalagi pada musim ini adalah musim Covid. Kasihan. Hadirnya online adalah memudahkan proses-proses manual. Tidak ada lagi manual. Hadirnya online adalah memudahkan dan membuat praktis proses-proses itu. Tetapi ketika hadirnya online hanya membuat susah dan kemudian jaringan tidak bisa mengakses itu, saya buat apa online ini? Kan sederhana jadi situ, Ji. Buat apa online ketika hadirnya online yang hanya membuat manual-manual itu semakin bertambah? Mungkin itu ya. Izin Pak Ketua, terakhir hasil dari pertemuan tadi apa itu Pak Ketua? Saya berharap kami mendapatkan solusi, win-win solution. Jadi kami hadir di sini ingin memberikan win-win solution. Kami berharap proses PPDB ini ketika kemudian masih seperti ini dan masih seperti ini, bagaimana kemudian ini berlanjut. Ketika kemudian waktu tinggal 2 hari misalnya presentasi anak yang kemudian di sonasi ini belum cukup, bagaimana? Apakah harus ditambah waktu lagi? Sedangkan kita telah melanggar aturan-aturan main pada proses PPDB ini. Jadi kemudian kami berharap ada win-win solution dari Ketua Panitia PPDB. Tetapi Ketua PPDB mengatakan bahwa ada etika pekerjaan yang kemudian kami tidak bisa menyampaikan beberapa hal terkait itu. Jadi kami menyampaikan bahwa buat apa kami hadir di sini berlama-lama berdiskusi dengan Bapak, biarkan kami kembali ke Balai Kota menyampaikan aspirasi ini ke PJ Wali Kota. Ada kesalahan, apalagi hadirnya PJ Wali Kota kemarin dengan alasan bertambahnya Covid itu. Jadi ketika sistem online ini tidak diperbaiki, klaster-klaster corona akan hadir di dunia pendidikan karena mereka berbondong-bondong hadir ke tempat ini. Jadi ketika itu tidak diperbaiki,
jangan salahkan dinas pendidikan ketika kemudian klaster dinas pendidikan hadir corona di tempat ini. Jadi tolong sekali lagi dengan segala kerendahan hati, kami hadir di tempat ini, tidak ada yang kemudian mampu mengklaim aksi ini, karena aksi ini adalah aksi nurani yang ingin memperbaiki proses dunia pendidikan yang ada di Kota Makassar. Terima kasih. Oke, siap. Izin nama Pak Ketua sebagai apa? Saya Bojan, Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Sulawesi Selatan bersama teman-teman, ada Kakanda Muslimin, Ketua MOI yang kemudian mengawal bersama kami, ingin kemudian meneruskan aspirasi-aspirasi masyarakat yang melapor kepada kami, dan semoga saya berharap masyarakat kemudian itu dipermudah pada proses PPDB ini, tidak ada lagi kesalahan-kesalahan jaringan, kasihan masyarakat. Apalagi usia-usia renta, saya lihat banyak hadir ke tempat ini ingin menanyakan proses-proses ini. Terima kasih. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih.